Kisah legenda Bujangga Manik. Bujangga Manik adalah salah satu tokoh legendaris dari tanah Sunda, seorang pangeran yang meninggalkan kemewahan istana untuk menjalani kehidupan sebagai seorang dan peziarah. Kisahnya diabadikan dalam naskah lontar kuno yang kini tersimpan di perpustakaan Bodleian, Oxford, Inggris. Awal kehidupan di Pakuan Pajajaran. Bujangga Manik lahir di lingkungan Istana Pakuan Pajajaran, ibu kota kerajaan Sunda. Ia adalah seorang pangeran yang tampan, cerdas, dan terampil dalam seni bela diri. Namun, meskipun dikelilingi oleh kemewahan, hatinya tidak pernah merasa tenang. Ia merasa ada tujuan hidup yang lebih besar daripada sekadar hidup dalam kemegahan istana. Salah satu peristiwa penting yang mendorong keputusannya meninggalkan istana adalah rasa kecewa terhadap kehidupan istana yang penuh intrik dan keinginan untuk menemukan makna sejati hidup. Perjalanan spiritual. Bujangga Manik memutuskan meninggalkan istana dan menjalani kehidupan sebagai seorang pertapa. Ia mengganti nama menjadi Ameng Layaran dan berkelana melintasi Pulau Jawa, Bali, dan bahkan Sumatera. Dalam perjalanannya, ia mengunjungi berbagai tempat suci, gunung, dan sungai yang dianggap keramat oleh masyarakat pada masa itu. Ia mencatat setiap perjalanannya dalam puisi-puisi yang menggambarkan keindahan alam Nusantara. Salah satu catatan terkenalnya adalah perjalanan melewati Gunung Gede, Gunung Slamet, hingga Gunung Merapi. Selain itu, ia juga mengunjungi pura-pura suci di Bali, menunjukkan semangatnya dalam belajar dari berbagai tradisi spiritual. Pengabdian pada diri dan alam. Bujangga Manik dikenal sebagai seorang yang sangat mencintai alam. Ia melihat alam bukan hanya sebagai tempat tinggal manusia, tetapi juga sebagai bagian dari kehidupan spiritual. Ia sering bermeditasi di tepi sungai dan di puncak gunung, mencari kedamaian dalam keheningan. Dalam setiap langkahnya, ia juga berbagi ajaran moral dan etika kepada masyarakat yang ditemuinya. Ia menekankan pentingnya menjaga hubungan baik antara manusia, alam, dan Tuhan. Tidak ada catatan pasti tentang akhir hidup Bujangga Manik. Beberapa legenda mengatakan bahwa ia mencapai pencerahan dan menghilang di tengah hutan yang lebat. Namun, peninggalannya dalam bentuk naskah lontar tetap menjadi warisan tak ternilai bagi kebudayaan Sunda dan Nusantara. Pesan moral. Kisah Bujangga Manik mengajarkan bahwa kekayaan dan kekuasaan bukanlah tujuan akhir kehidupan. Makna sejati hidup dapat ditemukan melalui perjalanan spiritual, penghormatan terhadap alam, dan pengabdian pada kebajikan. Kisah ini juga menjadi pengingat akan keindahan dan kekayaan budaya Nusantara yang perlu terus dijaga dan dihormati. Dalam pengembaraannya, Bujangga Manik hidup sederhana. Ia hanya membawa kebutuhan dasar seperti daun lontar dan alat tulis untuk mencatat perjalanannya. Pakaian yang dikenakan pun jauh dari kemewahan seorang pangeran. Ia memilih kain sederhana dan membawa tongkat sebagai alat bantu selama melintasi hutan belantara, pegunungan, dan sungai-sungai besar. Selama perjalanan, ia sering bermeditasi di tempat-tempat suci seperti di Gunung Tangkuban Perahu dan Gunung Papandayan. Ia percaya bahwa gunung adalah tempat di mana langit dan bumi bertemu, menjadi titik terbaik untuk mendekatkan diri kepada Sang Pencipta. Ketika bertemu dengan masyarakat di desa-desa terpencil, ia mengajarkan pentingnya keselarasan hidup. Bujangga Manik sering memberikan wejangan untuk menjaga alam, hidup sederhana, dan menjauhkan diri dari keserakahan. Walau seorang mantan pangeran, ia tidak ragu membantu petani bekerja di ladang atau menimba air di sumur. Kehidupannya mencerminkan kerendahan hati dan pengabdian. Salah satu hal paling menarik dari kisah Bujangga Manik adalah catatan geografisnya yang luar biasa. Ia mencatat perjalanan dari Pakuan Pajajaran hingga wilayah di luar Pulau Jawa. Perjalanan ini melewati berbagai tempat, termasuk 1. Gunung Ciremai. Sebagai gunung suci dalam tradisi Sunda, ia bermalam dan bermeditasi di sana. 2. Yogyakarta dan Solo. Ia mencatat tradisi Hindu-Buddha yang masih kental di kerajaan-kerajaan Jawa Tengah. 3. Bali. Pulau ini ia sebut sebagai pusat spiritual karena banyaknya pulau. Ia mencatat keindahan pura Besakih dan ritual masyarakat setempat. Sumatera. Sebagai pelancong sejati, ia melintasi lautan dan mencapai Sumatera. Di sana, ia mempelajari kehidupan masyarakat Melayu yang kaya akan adat dan tradisi. Selain perjalanan fisik, perjalanannya juga bersifat spiritual. Ia mempelajari ajaran-ajaran Hindu, Buddha, dan tradisi lokal yang berkaitan dengan kepercayaan animisme dan dinamisme. Baginya, semua ajaran mengarah pada satu hal, keharmonisan dengan alam semesta. Warisan abadi Bujangga Manik.
warisan terbesar Bujangga Manik adalah naskah yang ditulisnya. Di dalamnya, tidak hanya terdapat puisi perjalanan, tetapi juga catatan kehidupan sosial, budaya, dan lingkungan masyarakat Sunda dan Nusantara pada abad ke-16. Naskah ini menjadi salah satu bukti paling awal tentang kesadaran lingkungan di Nusantara. Karena Bujangga Manik selalu menekankan perlunya menjaga hutan, air, dan tanah sebagai sumber kehidupan. Legenda tentang keabadiannya. Beberapa cerita rakyat mengatakan bahwa Bujangga Manik tidak pernah benar-benar meninggal. Ia dipercaya mencapai moksa lepas dari siklus reinkarnasi dan menjadi bagian dari alam. Dalam kepercayaan masyarakat Sunda, ia menjadi penunggu gunung atau roh pelindung hutan yang memberikan berkah kepada mereka yang menghormati alam. Kisah Bujangga Manik adalah cerminan dari jiwa Nusantara yang menghargai kebijaksanaan, kebersahajaan, dan keselarasan hidup dengan alam. Hingga kini, ia dikenang sebagai peziarah agung dan penjaga nilai-nilai luhur yang tetap relevan di zaman modern.